Saudara, kalau Anda melihat di belakang saya, itu adalah bukit pencobaan, di mana Tuhan Yesus setelah selesai menyelesaikan puasa 40 hari. Lalu dia didatangi oleh iblis dan pencobaan terjadi. Tadi kita sempat kumpul dan saya jelaskan kembali kenapa 40 hari. Bukan tanpa alasan Tuhan Yesus ini berpuasa 40 hari. 40 tahun Musa dididik di tanah Mesir. 40 tahun hati Musa dididik sama Tuhan ketika dia sebagai pelarian di Midian. Dia kerja dengan mertuanya, Yitro. Hatinya dididik. Lalu setelah dia beberapa bulan, dia memerdekakan bangsa Israel dengan ke-10 tulah di tanah Mesir. Lalu ternyata perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, lalu pasukan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Di pasal selanjutnya, nggak jauh-jauh di pasal selanjutnya dikatakan Tuhan mau mengambil jalan memutar bagi bangsa Israel. Kenapa? Takut hatinya pahit. Kalau misalnya keluar dari tanah Mesir, ternyata harus berperang. Akhirnya mengambil jalan memutar. Dan Anda tahu, jalan memutar itu, saudara, sampai akhirnya meninjau tanah Kanaan, butuh berapa lama? 40 tahun. 40 tahun secara mental bangsa Israel, mental dan cara berpikirnya masih sama seperti Buddha, dan butuh 40 tahun untuk mengeluarkan itu dari pikiran dan hati mereka. Dan disitulah Anda kalau misalnya melihat, saudara, 40 hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengeratan, berbicara tentang proses, berbicara tentang pendewasaan. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh ke saudara dan saya, tidak ambil jalan pintas. Tahu dari mana? Di dalam bukit pencobaan ada 3 pencobaan. Ubahlah batu ini jadi roti. Itu adalah jalan instan yang pertama. Karena Yesus harus berjalan. Setelah dia menyelesaikan puasa di tempat ini, dia berjalan ke kota, ke Galilea, butuh waktu. Instannya, batu yang ada di depan mata diubah jadi roti. Apakah Yesus mengambil pilihan itu? Tidak. Lalu ketika Anda melihat selanjutnya, Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan Bait Allah, disuruh lompat. Loh, apa hubungannya Pak itu dengan namanya jalan pintas? Itu jalan pintas, saudara. Karena saya percaya Yesus pun ketika dia lompat, malaikat-malaikat pun misalnya tidak menatang, Yesus pun jatuh tidak akan terluka. Saya mungkin membayangkan Tuhan Yesus mendarat seperti superhero. Dan Anda bayangkan apa yang terjadi. Yesus lompat dari bumbungan Bait Allah. Itu bumbungan Bait Allah atau di Bait Allah itu adalah pusat keagamaan Yahudi di dunia, saudara. Anda bisa bayangkan siapa yang menjadi saksinya? Rabi-rabi, para imam-imam. Mereka akan langsung sujud di depan Yesus dan mereka akan berkata, Engkaulah Mesias. Pertanyaannya, apakah Yesus mengambil jalan pintas itu? Tidak. Yang ketiga, setan bilang, sujud dan semua kerajaan di muka bumi aku kasih. Setan tidak bisa memahami rancangan Tuhan. Dia hanya melihat dari luar saja, dia tidak bisa memahami rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah misi penyelamatan bagi seluruh manusia di dunia. Entah itu keturunan daging, keturunan roh, semuanya dilahirkan kembali melalui air dan roh, maka dia akan jadi anak roh. Maka dia akan mendapatkan yang namanya kerajaan Allah. Ini misi keselamatan, bukan misi untuk menguasai. Dan Yesus sama sekali tidak bergeming, tidak mau mengiyakan pencobaan ini. Dari situ sebenarnya saudara dan saya bisa belajar. Jangan ambil jalan pintas. Di dalam jalan apa yang Tuhan sediakan, bukan jalan pintas. Beberapa hal yang memang harus saudara dan saya hadapi, kita harus hadapi. Dan kita harus menang. Namun, ini kabar baiknya. Bukan 40 tahun. Kalau saudara dan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin gak perlu 40 tahun. Mungkin 40 bulan atau mungkin 40 hari.
percepatan itu masih berlaku, saudara. Dan itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Percepatan sama sekali berbeda dengan yang namanya jalan pintas. Dalam percepatan, saudara akan memahami. Saudara harus menghadapi dan saudara pasti menang bersama dengan Tuhan. Kita doa dulu, saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba dimanapun mereka berada. Kami minta Tuhan, hati yang mudah untuk dibentuk, hati yang mau dewasa dengan Engkau, hati yang tidak kekanak-kanakan, hati yang mau dibentuk. Turun atas anak-anak-Mu, hamba-hamba, sehingga rekayasamu terjadi sempurna, percepatan yang daripada-Mu terjadi sempurna. Terimalah percepatan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan yang dari Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.